Oh, Jesus. Good morning, everybody. How's everybody doing today? All right. Happy New Year! Oh. Yeah. Hey, Frank. Hey, Linda. Hai Movier semua, ketemu lagi di channel Film Movier. Kali ini kita akan membahas film pemenang film terbaik tahun 2021 yang bergenre drama. Film ini berjudul Nomadland. Yuk kita mulai reviewnya dan tunggu kesimpulan GW di akhir review. Diceritakan pada tahun 2011, salah satu pabrik penghasil gypsum terbesar di Amerika harus tutup dan menyebabkan perekonomian di kota yang bernama Empire itu pun mati. Fern, yang merupakan karyawan di pabrik gypsum itu pun terkena imbasnya dan mengharuskan dirinya untuk meninggalkan rumah dan kota tersebut. Apalagi dirinya baru saja kehilangan suami yang sudah meninggal, ditambah dirinya tidak mempunyai anak. Fern memutuskan untuk pergi mengembara dengan mobil van yang dijadikan rumah bagi dirinya. Fern pergi mengembara dari kota ke kota dan terpaksa mencari pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan musiman di kota manapun Fern mengembara. Menjelang musim dingin, Fern mendapat pekerjaan musiman di Amazon dan bertemu dengan teman kerja di sana bernama Linda May. Linda May lalu bercerita tentang perkumpulan tahunan antar pengembara yang diadakan di kota Arizona. Linda juga menceritakan bahwa di perkumpulan itu, para pengembara akan saling sharing pengalaman, saling bantu, dan saling dukung agar mereka bisa bertahan sebagai pengembara. Linda pun mengundang Fern untuk datang ke perkumpulan itu. Pada awalnya, Fern tidak terlalu tertarik untuk datang perkumpulan pengembara tahunan tersebut. Tapi dikarenakan pekerjaan musiman di Amazon sudah selesai dan susahnya mencari pekerjaan pada saat itu, serta udara yang semakin dingin di kota tempat Fern berada sekarang, akhirnya Fern memutuskan untuk datang ke perkumpulan itu, apalagi ditambah suhu Arizona tidak sedingin di kotanya sekarang. Setibanya di perkumpulan itu, Fern bertemu kembali dengan Linda May. Fern begitu takjub bagaimana perkumpulan ini bisa saling menjaga satu sama lain, bisa saling membantu, saling mendukung, saling berbagi pengalaman dan ilmu. Sudah selayaknya seperti sebuah keluarga besar. Walaupun para pengembara ini mempunyai latar belakang yang beragam, serta mempunyai berbagai alasan kenapa mereka putuskan untuk menjadi pengembara. Fern merasa nyaman berada di perkumpulan ini. Hari demi hari pun berlalu. Satu persatu, para pengembara itu pun mulai pergi dan pindah lagi ke kota-kota lain. Di suatu hari, ban mobil van milik Fern kempes, dan Fern harus pergi ke kota untuk membeli ban serepnya. Fern lalu meminta bantuan Swanky, wanita yang sudah berumur lansia, dan juga seorang pengembara yang masih belum pergi dari Arizona. Swanky dan Fern pun menjadi dekat, dan mereka pun saling membantu sebagai sesama pengembara yang masih tinggal di sana. Fern mengetahui bahwa Swanky ternyata menderita penyakit kanker dan sudah divonis oleh dokter bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Swanky pun bercerita bahwa dirinya sudah siap menerima kematian, dan oleh karena itu Swanky memutuskan untuk tidak menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit,
tapi ingin mengembara dan melihat begitu takjubnya keindahan dunia ini. Going places we may never. Tibalah hari di mana Fern dan Swanky harus pergi berpisah untuk mengembara lagi ke kota lainnya. Kali ini, Fern melanjutkan mengembara dan bertemu kembali dengan Linda May. Mereka pun mendapat pekerjaan musiman di sana. Fern juga bertemu dengan Dave, laki-laki parubaya yang Fern pernah ketemu di perkumpulan tahunan di Arizona tersebut. Fern, Linda May, dan Dave menghabiskan waktu bersama-sama, bekerja, dan menikmati keindahan alam bersama di kota tersebut. Hey! Find anything interesting? Setelah Linda May pergi untuk mengembara kembali, tinggallah Dave dan Fern berdua. Hubungan pertemanan Dave dan Fern pun semakin dekat, terutama setelah Dave sakit dan Fern membantu merawat Dave sampai sembuh. Di suatu malam, di saat Dave dan Fern bekerja di restoran, Dave kedatangan anak laki-lakinya yang membawa berita bahwa dirinya akan segera menjadi kakek. Dan anak laki-laki Dave pun mengajak Dave untuk pulang dan tinggal bersama-sama. Dave sempat ragu dan bimbang untuk menerima tawaran dari anak lakinya tersebut. Tapi Fern mendukung Dave untuk tinggal bersama anak laki-lakinya. Dan Fern berjanji akan datang mampir mengunjungi Dave di rumah tersebut. Dave pun akhirnya pergi dan tinggallah Fern sendirian. Fern kembali mengembara ke kota lainnya. Dan di suatu hari, mobil van-nya mengalami kerusakan dan harus dibawa ke bengkel. Karena biaya perbaikan yang mahal, montir bengkel tersebut mengusulkan kepada Fern untuk menjual saja mobilnya. Tapi Fern menolak. Fern tidak bersedia menjual mobilnya karena bagi Fern, mobil van itu merupakan rumah baginya, merupakan home baginya. Karena Fern tidak mempunyai uang untuk memperbaiki kerusakan mobilnya itu, Fern lalu pergi menggunakan bus ke rumah adiknya. Adiknya Fern pun meminjamkan uang dan juga berusaha keras untuk merayu Fern supaya tidak mengembara lagi dan mengajak Fern untuk tinggal bersama di rumah adiknya. Tapi untuk kesekian kalinya, Fern menolak tawaran adiknya itu. Fern kembali melanjutkan perjalanan mengembaranya. Dan kali ini, dirinya datang untuk mengunjungi rumah Dave saat hari Thanksgiving. Fern disambut sangat hangat sekali di rumah Dave. Seluruh keluarga besar Dave menerima dan senang dengan kehadiran Fern. Bahkan, Dave juga menawarkan Fern untuk bisa tinggal tetap di rumah bersamanya. Yeah, I might stay longer, Fern. They do have a guest house. And they're not. No, they're terrible. Fern menyadari bahwa Dave sudah tidak ada hasrat untuk mengembara lagi dan memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga dan cucunya. Fern melihat kebahagiaan Dave, dan Fern turut bahagia untuk Dave. Menjelang fajar, di saat keluarga besar Dave sedang tidur, Fern memutuskan untuk pergi mengembara kembali. Hampir setahun pun berlalu. Fern kembali kerja musiman di gudang Amazon, dan Fern juga kembali ikut di acara kumpul pengembara tahunan di Arizona. Fern pun bertemu kembali dengan beberapa pengembara yang dia temui
tahun lalu. Pada tahun ini, para pengembara memberikan penghormatan terakhir kepada Swanky yang telah meninggal. Selama perjalanan mengembara, sesekali Fern mampir ke kota Empire, kota mati di mana rumah dan pabrik terakhir Fern tinggal dan bekerja bersama almarhum suaminya. Sesekali Fern melakukan ini untuk mengingat kenangan masa lalu yang indah di kota tersebut. Fern juga mengunjungi pabrik yang sudah kosong tak terawat dan juga mengunjungi rumah lamanya. Setelah mengenang masa lalu itu, Fern lalu melanjutkan pergi mengembara sendirian lagi, sekaligus menikmati takjub dan indah alam yang diberikan dunia ini. Oke, sekarang kesimpulan GW ya. Nonton film Nomadland ini seperti nonton National Geography yang bercampur bumbu film drama. GW berasa kayaknya hampir 70% film ini menampilkan berbagai macam jenis langit. Jadi ada langit saat fajar, langit saat mendung, langit saat pagi, langit saat malam, dan sebagainya. Kayaknya baru kali ini nih, GW nonton film drama, di saat GW iba atau kasihan terhadap tokoh utamanya, muncul juga rasa iri terhadap tokoh utamanya. Iba kasihan karena lihat kehidupannya yang sendiri, makan seadanya, bahkan mandi pun harus di WC-WC umum. Jadi hidupnya pas-pasan. Tapi iri karena bisa melihat tokoh utamanya itu menikmati keindahan dunia. Bisa hidup lepas, tidak pusing mikirin pajak, mikirin politik, mikirin ini, mikirin itu. Benar-benar hidup lepas. Ya, jadinya muncul perasaan iba, kasihan, tapi bersamaan muncul rasa iri. Ya, mungkin salah satunya adalah performance menawan si Frances McDormand. Dia sukses memerankan karakter Fern di film ini dan berhasil mendapatkan Oscar-nya yang ketiga. Walaupun nggak separtan film Fargo, yang dimana dia menjadi polisi lugu, atau nggak separtan film Three Billboards Outside Missouri, yang dia sebagai ibu jagoan yang kehilangan anaknya. Tapi penampilan Frances McDormand di sini oke, pas diacungkan jempol. Film ini bukan berdasarkan true story, tapi berdasarkan real life. Maksudnya apa? Bahwa para pengembara, para nomad itu benar-benar ada. Bahkan di film ini, Linda May dan Swanky itu adalah pengembara yang benar-benar pengembara. Mereka bukanlah aktor profesional. Acungan jempol juga pantas dikasih untuk Clouseau. Dia menjadi wanita pertama Asia untuk sutradara terbaik Piala Oscar. Lalu juga menjadi sutradara wanita kedua setelah Catherine Bigelow yang menjadi sutradara terbaik. Jadi top untuk Clouseau. Film ini film bagus. Jadi film drama yang rileks, yang benar-benar easy going banget. Nggak ada acara-acara nangis yang berlebihan di film ini. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bukan lagi apakah film ini bagus atau enggak, tapi pertanyaannya apakah film ini akan bisa menjadi salah satu film pemenang Oscar yang berkesan atau yang memorable.
Apakah akan seperti memorable-nya Parasite? Atau apakah akan berkesan seperti Spotlight atau Green Book? Atau bahkan mungkin se-memorable Godfather atau Braveheart atau Forrest Gump? GW masih 50-50. Karena menurut GW, film ini bagus, tapi apa ya, kayaknya ada yang kurang. Ya, sekali lagi, GW akan bilang film ini bagus, berkualitas. Jadi secara pribadi, GW mengkasih film ini dinilai 7,5. Oke Moviers, gimana pendapatnya? Setuju dengan kesimpulan GW? Mohon maaf ya, kalau ada kata-kata yang gak berkenan. Maaf sekali lagi. GW di sini bukanlah kritikus film. GW hanya penikmat film dan pecinta film saja. Mudah-mudahan suka ya sama reviewnya. Dan kalau nggak keberatan, bisa di-share dan di-subscribe. Terima kasih.